Halo guys, ketemu lagi barengan sama gua Audi Rahmantio di channel Arena Pro. Kali ini gua mau ngebahas soal The Next Messi yang karirnya hancur total. Jadi, seperti yang lo tahu, Lionel Messi, itu kan memang benar salah satu pemain terbaik dunia yang udah menyandang status GOAT, greatest of all the time. Gak heran ya kalau banyak banget ya pemain-pemain muda yang muncul di dunia ini yang punya skill olah yang bagus, kecepatan, kreativitas, jago cetak gol, jago gocek. Ini sering banget disebut-sebut sebagai the next Messi. Tapi julukan ini seperti kutukan karena banyak banget pemain muda yang karirnya nih hancur lebur karena nggak bisa menjawab ekspektasi publik akan sosok Messi atau ketika mereka dijuluki the next Messi. Siapa aja mereka? Berikut saksikan dulu yang satu ini. Oke, jadi ada 5 pemain nih. 5 pemain the next Messi yang bakalan mau gua bahas. Sebenarnya banyak ya, nggak cuma 5 pemain ini, cuma 5 ini yang paling terkenal dan dulu nih kayaknya tuh nge-hype banget pas mereka muncul. Tapi ya akhirnya semuanya flop ya, alias gagal total. Yang pertama ada Alen Halilovic. Jadi Alen Halilovic ini pemain muda asal Kroasia dari Dinamo Zagreb ya. Dia ini mencuri perhatian waktu bermain di tim mudanya Dinamo Zagreb karena dia punya skill olah bola yang bagus, terus dia punya kreativitas. Udah gitu rambutnya gondrong lagi. Messi kan dulu mudanya kan rambutnya gondrong ya. Nah si Halilovic ini dulu juga rambutnya gondrong. Jadi tertarik nih si Barcelona kan sama Halilovic dan akhirnya direkrut ke Barcelona. Wah, sontak tuh semua orang bakal mengira dia adalah the next Messi. Mengeluh-ngeluhkan lah ya. Iya, mengeluh-ngeluhkan. Karena kebetulan pas itu Messi tuh masih main di Barcelona. Jadi ini benar-benar beban yang tidak mudah untuk dihadapi oleh pemain yang berusia 16 tahun pada saat itu. Umur jagung lah ya. Iya, masih seumur jagung. Cuma ya gitu kan, karena Barcelona ini kan seperti yang lo tahu, itu kan klub yang bertabur bintang. Pas itu ada Messi, Suarez, Neymar, Iniesta, terus pemain barunya ada Ousmane Dembele, ada Philippe Coutinho. Jadi di posisinya Halilovic itu tuh terlalu banyak pemain bintang. Ya biasa lah ya kan, pemain muda kan kalau masuk ke klub gede akhirnya dipinjemin nih ke berbagai klub. Tapi dia nggak berhasil, dia nggak bisa perform di setiap klub di mana dia itu berlabuh. Bahkan pas pindah secara permanen aja, waktu itu pernah pindah nih ke beberapa klub ya, kayak Hamburg, terus ke AC Milan. Tapi tetap aja dia nggak perform, dia nggak tampil bagus, bahkan jauh dari kata bagus. Nembus tim utama aja tuh udah susah gitu, kan apalagi mau main di kompetisi besar. Akhirnya tahu nggak, Halilovic ini sekarang ya kabarnya dia itu membela HJK Rijeka di Kroasia nih. Kan pernah juga dia kan ke Inggris, ke Birmingham City Reading, tapi akhirnya dia kembali nih ke Kroasia barengan sama HJK Rijeka nih. Dan ya dia sayang banget ya, usianya sekarang tuh masih 27 tahun sebenarnya loh. Jadi harusnya itu adalah usia-usia matang pesepak bola, tapi karena ekspektasi dan juga tekanan besar yang ya terima waktu usia muda sebagai the next Messi, akhirnya bakatnya jadi sia-sia deh. Sayang sekali ya. Terus ada lagi nih pemain kedua namanya Marco Marin. Kalau lu inget Marco Marin ini, dia itu benar-benar disebut-sebut sebagai the next Messi atau Messi dari Jerman. Kenapa? Pertama, postur tubuhnya itu pendek. Oke, kayak Messi. Rambutnya gondrong. Oke, ya kayak Messi juga. Tapi dia ini memang jago dribbling ya. Dia jago dribbling. Dia bisa ngasih assist, dia bisa ngasih gol juga. Dan dia tuh pemain penting di klubnya waktu itu yang dia bela ya, Borussia Mönchengladbach sama Werder Bremen. Bahkan dia di Werder Bremen ini cukup tampil apik pada saat itu. Nah, dia sama Mesut Ozil waktu itu memang benar jadi pemain Werder Bremen yang bersinar ya. Dia, Mesut Ozil, sama satu lagi Diego Ribas. Kalau lu inget ya namanya Diego Ribas ya. Oke, akhirnya Marco Marin ini dibeli sama Chelsea.
musim panas 2012-2013 nih ya. Jadi si Messi dari Jerman ini akhirnya pindah ke Inggris. Nah, kepindahan inilah yang mengawali bencana karirnya Marco Marin. Karena Marco Marin di Chelsea ini sama sekali nggak berkembang. Pada saat itu sebenarnya Chelsea ini lagi gonta-ganti pelatih cepet banget ya. Jadi 2011-2012 dia setelah ditinggal sama Carlo Ancelotti kan ganti tuh pelatihnya Andre Villas-Boas. Di tengah jalan dia dipecat diganti sama Roberto Di Matteo. Oke, Roberto Di Matteo juara Liga Champions 2012 akhirnya dipermanenkan. Cuma nggak sampai pertengahan musim dia dipecat lagi nih gara-gara performa jelek diganti sama Rafael Benitez. Jadi di musim di mana Marco Marin datang itu Chelsea itu benar-benar ya pelatihnya sering gonta-ganti lah ya. Karena pemain muda itu kan butuh yang namanya kepercayaan pelatih, terus dibina juga sama pemain-pemain seniornya dan ditempatkan di posisi terbaiknya. Nah masalahnya di Chelsea pada saat itu selain Marco Marin, ada juga pemain muda kayak Eden Hazard sama Oscar itu datang ke Chelsea. Ada juga Kevin De Bruyne nih, ya Kevin De Bruyne yang sekarang main di City dulu pemain Chelsea, itu juga datang ke Chelsea ya. Jadi banyak banget pemain-pemain yang berada di posisinya Marco Marin dan Marco Marin ini nggak dapat kesempatan. Akhirnya dia keluar tuh, dia akhirnya dipinjemin ke berbagai klub. Sebenarnya waktu dia ngelewatin masa peminjaman tuh nggak jelek-jelek amat ya. Waktu itu dia pernah dipinjemin ke Sevilla, Fiorentina, Anderlecht, Trabzonspor, bahkan di Sevilla pun dia mainnya nggak jelek-jelek amat sebenarnya. Cuma karena ya mungkin untuk kelasnya Chelsea susah dan Marin ini sebenarnya juga sering cedera. Jadi dia akhirnya nggak berkembang karirnya, bergonta-ganti klub, dan akhirnya dia pindah ke Olympiakos dan sebenarnya dia cukup bagus main di sana ya. 12 gol dari 59 penampilannya di Liga Yunani. Tapi sekarang dia katanya udah pensiun dari sepak bola nih. Jadi udah nggak main lagi Marco Marin dan dia pun mengungkapkan kalau dia kehilangan minat sama sepak bola. Ternyata memang julukan The Next Messi dan juga label Messi dari Jerman ini benar-benar membebani Marco Marin sampai akhirnya karirnya nggak berkembang. Dia juga nggak main di klub besar lagi. Dia juga nggak nembus timnas Jerman, apalagi untuk menang Piala Dunia 2014 dan pensiun di usianya yang belum tua-tua amat ya, kalau nggak salah 33 tahun. Jadi ya sungguh sangat disayangkan ya. Bahkan seperti Marin ini terbuang sia-sia karena nggak kuat nahan pressure dan juga tekanan publik karena julukan The Next Messi atau Messi dari Jerman. Terlalu berat ya? Iya, terlalu berat. Nah, ada lagi nih pemain selanjutnya namanya Ryo Miyaichi. Nah, kalau pemain-pemain lain cuma disebutin The Next Messi. Nah, Ryo Miyaichi ini lebih parah lagi nih. Karena Ryo Miyaichi ini waktu dia hype banget di Jepang, bahkan sampai direkrut Arsenal, dia itu selain disebut The Next Messi, disebutin Japanese Messi alias Messi dari Jepang. Dan satu lagi, banyak orang yang juga membandingkan gaya mainnya dia sama Ronaldinho. Dia sampai dapat julukan Rioninho. Nggak keberatan itu. Wah, berat banget. Berat banget itu. Berat banget ya. Ada Rioninho, The Next Messi, Japanese Messi, 3 loh. Bahkan bukan cuma sama Messi doang, sama Ronaldinho juga. Waduh. Karena dia tuh memang punya kecepatan. Dia skill olah bolanya memang gue akui ya. Gue pernah nonton dia main. Emang bagus banget. Sebagus itu. Makanya kenapa Arsenal akhirnya minat dan berhasil datangin dia nih ke Inggris. Tapi biasa kan pemain muda, apalagi pemain dari Asia, itu begitu datang ke klub besar, dipinjemin dulu nih kemana-mana. Dan sebenarnya Miyaichi ini waktu ngejalanin masa peminjaman tuh oke-oke aja, dia perform sebenarnya. Dia ngejalanin masa peminjaman ke Feyenoord sama ke Bolton Wanderers dan Wigan Athletic. Makanya gue bilang gue pernah ngeliat dia main ya, karena gue pernah ngeliat dia tuh main buat Bolton sama Wigan dan bagus mainnya. Sebenarnya bukannya bagus, dibilangin bagus tapi ya nggak jelek lah gitu kan. Ya maksudnya nggak flop lah. Iya, untuk usianya dia main di Liga Inggris bisa lah. Nah cuma Miyaichi ini terkenal dengan kaki kacanya alias gampang banget cedera dia. Ya biasa lah ya pemain kalau udah punya skill olah yang bagus, cepat, jago cetak gol, pasti jadi incaran tackle pemain lawan. Apalagi
Liga Inggris kan liganya keras banget ya, main fisik banget itu. Emang ada yang kayak gitu-gitu di sana? Banyak. Lu kira di Indonesia doang? Kagak. Liga Inggris tuh terkenal sama ini permainan keras ya kan, dulu kan disebutnya kan kick and rush. Yaitu permainan adu fisik, tackle dan lain-lain. Jadi si Miyaichi ini gampang banget cedera. Udah gitu di Arsenal ya lu tahu sendiri ya, Arsenal klub gede, banyak pemain bintangnya juga di sana. Pas itu tuh ada siapa ya? Ada Ozil, ada Nasri, terus habis itu ada Alexis Sanchez juga datang kan 2014, 2015. Jadi memang nggak mudah untuk nembus ke tim utama kayak Arsenal ya. Jadi Miyaichi ini akhirnya nggak kepake di Arsenal, dia pindah-pindah klub, dia sempat main di St. Pauli di Jerman dan di situ dia kena cedera terus. Akhirnya dia balik ke Jepang, ke Yokohama F. Marino. Sampai sekarang dia masih main dan dia masih struggling dengan cederanya. Nah ini nih ya, karena pemain seperti Miyaichi ini nih memang rentan cedera, memang jadi target back-back lawan untuk di-tackle. Dan masalahnya itu tadi, dia mungkin nggak dapat pembinaan yang baik ya dari pelatih yang tepat, dibina sama senior-seniornya. Pemain Asia kalau udah hijrah ke Eropa emang berat, nggak mudah gitu. Jadi sungguh sangat disayangkan ya, pemain seperti Miyaichi ini bahkan tidak turut serta dalam pertandingan-pertandingan besarnya timnas Jepang. Ya, sungguh sangat disayangkan. Ada lagi nih, pemain keempat, yaitu adalah Guy Asulin. Nah, Guy Asulin ini pemain dari Israel. Dia itu lulusan La Masia Barcelona. Punya skill olah bola yang bagus. Dia juga dilatih sama Pep Guardiola waktu pas Pep Guardiola melatih Barcelona B. Nah, jadi ini pemain memang punya skill, dia kreatif, dan dia juga diorbitkan sama Pep Guardiola. Nggak heran kalau banyak orang akhirnya menyebut dia the next Messi. Padahal waktu itu kan dia kan main di La Masia kalau nggak salah di periode tahun-tahun 2004, 2005, 2006. Itu Messi baru debut di musim-musim itu gitu loh. Kan maksudnya Messi juga masih muda gitu loh. Jadi belum jadi pemain world class aja udah disebut the next Messi gitu loh kan. Guy Asulin ini. Aduh kasihan banget ya. Tapi ya gitu, dia nggak dapet kesempatan apapun di Barcelona. Cuma main di Copa del Rey kalau nggak salah. Akhirnya dia cabut tuh ke Manchester City. Di City juga dia nggak berkembang sama sekali ya. Kan City pas itu kan baru dibeli sama konglomeratnya Abu Dhabi, Sheikh Mansour, terus banyak banget pemain bintang yang datang kayak Aguero, Tevez, Dzeko, Nasri, dan lain-lain tuh. Sulit lah buat pemain muda seperti Asulin ini buat dapet tempat di Manchester City. Dia dipinjemin kemana-mana tapi juga nggak berhasil. Dan akhirnya namanya sama sekali tidak terdengar di dunia sepak bola sampai sekarang. Nah, Asulin ini sekarang tahu nggak main di klub Italia di kompetisi kasta keempat alias Serie D barengan sama AC Crema. Nah, itu tuh. Klubnya aja nggak tahu ya, ada namanya AC Crema ya. Dia main di Serie D loh, Serie D, kompetisi keempat. Gila ya, kasihan banget ya, padahal dia pemain bertalenta. Nah terakhir ya, kalau terakhir ini pasti bisa lu tebak siapa, yaitu adalah Bojan Krkić. Bojan ini cukup fenomenal ya, waktu dia itu menggebrak dunia sepak bola lewat performa ciamiknya pas di Barcelona B. Dia juga dilatih sama Pep Guardiola tuh, sama tuh kayak si Asulin ini. Nah, tapi Bojan itu lebih cepat debutnya di tim utama Barcelona. Sebenarnya gini, Bojan itu dibilangin gagal, sebenarnya gak gagal-gagal amat karena dia barengan sama Messi main bareng pernah. Terus dia juga mempersembahkan trofi Liga Champions 2009 sama 2011. Dia juga main di La Liga, ya dia juara Liga juga. Dan dia itu sebenarnya gak jelek-jelek banget karena dia tuh cukup sering main di tim utama Barcelona. Cuma Barcelona pada saat itu memang superior banget sumpah. Ada Messi, Eto'o, Henry, pelapisnya ada Pedro. Nah musim selanjutnya nih ada Messi, Zlatan Ibrahimovic, Henry, Thierry Henry. Ada juga Pedro Rodriguez kan. Nah Zlatan Ibrahimovic pindah, Messi, David Villa, Pedro. Tetep aja Bojan gak dapet tempat. Dia tuh posisinya tuh penyerang ya. Jadi dia bisa main di sayap kiri, dia bisa main di center forward.
Musim selanjutnya ada Alexis Sanchez yang datang, terus ada Neymar. Jadi dia nggak dapat kesempatan. Akhirnya dia cari kesempatan main itu di AS Roma barengan sama Luis Enrique yang nantinya jadi pelatih Barcelona. Tapi di AS Roma juga dia nggak bersinar sama sekali, dia nggak kelihatan. Habis itu dia pindah-pindah klub tuh, ya kan. Sempet main di Inggris bareng sama Stoke City dan gue liat dia main. Gila ya, dia setiap kali dapet bola tuh sentuhan 1-2 kali hilang bolanya. Dia dapat umpan, bolanya kalau nggak ke atas ngelebar gitu kan. Jadi ini pemain sebenarnya secara mental nih udah broken karena memang ekspektasi publik terhadap dia waktu pas muda itu tinggi banget. Dia digadang-gadang sebagai the next Messi. Dia digadang-gadang sebagai Messi-nya dari Spanyol. Bakal jadi Lionel Messi di timnas Spanyol. Tapi ternyata enggak. Jadi emang tekanan besar yang dia terima itu tuh ya susah untuk dihadapi. Apalagi dia memang main bareng sama Messi. Jadi ya gimana nggak di bawah bayang-bayang Messi kan ya. Akhirnya dia pernah main juga di Amerika. Pernah main juga sama Iniesta di di Vissel Kobe sebelum akhirnya dia pensiun ya. Jadi dia baru pensiun tahun 2023 ini, bulan Maret kalau nggak salah. Gitu. Dan lu lihat sendiri kan, pemain-pemain yang dijuluki sama The Next Messi ini emang bebannya tuh terlalu besar. Karena mereka diberikan ekspektasi dan tekanan yang cukup tinggi dari fans dan media untuk perform layaknya Messi. Makanya ya, jangan suka nama-namain pemain sepak bola Messi. Oh, ada satu lagi, The Next Messi. Tahu nggak siapa? Pemain timnas Indonesia loh. Siapa Egy tuh? Maulana Fikri. Waduh. Oh. Dia tuh waktu pas main di timnas kan disebut-sebut Egy Messi, Egy Messi, Egy Messi ya. Iya, dan tahu sendiri kan sekarang si Egy gimana kan ya. Dia di Eropa nggak begitu berhasil. Di timnas juga dia ya masuk sih. Cuma kan bukan pemain utama kalau nggak salah si Egy ini kan ya. Jadi ya termasuk si Egy ini kan dibilangin Egy Messi tetap aja dia nggak bisa perform di level klub dan berdampak. Julukan-julukan gitu kayak diberikan sama fans sih kayaknya ya. Sama fans. Menjuluki yang nama-nama besar itu jadi grogi sendiri mungkin Iya, ya kan. iya. Tekanan mentalnya lebih tinggi gitu. Iya, makanya. Kalau fans-fans itu kalau melihat lu ngefans sama dia kelihatan bagus banget, ya nggak usah juluk-julukin yang aneh-aneh. Iya, kayaknya dia jadi diri sendiri gitu aja kali ya. Iya, sebenarnya ada beberapa The Next Messi yang berhasil loh. Contohnya Mohamed Salah. Mohamed Salah itu termasuk berhasil. Dulu gue inget banget. Iya. Salah waktu pas bersinar di Basel itu dia disebut Egyptian Messi. Messi dari Mesir. Dan awalnya orang berpikir dia bakal gagal karena waktu dia beli di Chelsea dia nggak dipakai di Chelsea. Akhirnya dia dipinjemin ke Fiorentina, dia dipinjemin juga ke AS Roma. Di Roma dia mainnya cukup bagus. Dan waktu dibeli Liverpool juga, dia tuh diragukan karena dia gagal di Chelsea kan. Cuma ya lo tau sendiri sekarang Salah kayak gimana di Liverpool. Kayak gitu. Makin moncer ya? Makin moncer. Gitu. Jadi itu dia 5 The Next Messi yang karirnya hancur lebur. Kapan-kapan bahas itu bro. Apa? The Next Ronaldo. Oh ada ya The Next Ronaldo. Ada ya? Ada. Apalagi pemain muda yang datang ke MU nih. Pemain muda yang kayak dia datang ke MU. Nah itu sering disebut-sebut The Next Ronaldo tuh. Tapi nanti ya di segmen selanjutnya bakal gue bahas siapa aja The Next Ronaldo. Itu Messi dulu dijuluki dengan The Next Maradona nggak? Iya. Jadi Messi sendiri lo jangan salah ya, Messi sendiri itu disebut-sebut The Next Maradona. Ya, kalau lo lihat dari gaya mainnya Messi, memang mirip sama Ada kemiripan. Maradona. Tapi bedanya gini, pemain yang disebut-sebut The Next Maradona ini kebanyakan karirnya tuh baik-baik aja. Selain Messi tuh ada Javier Saviola, kalau ingat Saviola yang dulu pernah main di Barcelona sama Real Madrid, ada juga Tevez, pernah juga Carlos Tevez tuh. Nah, dia cukup berhasil kan. Messi juga ya kan. Pablo Aimar juga ya kan. Jadi sebenarnya kalau pemain-pemain yang dijulukin Next Maradona tuh nggak gagal-gagal amat. Apalagi Messi gitu kan. Akhirnya dia lepas dari bayang-bayang Maradona. Bahkan menurut gua Messi itu jauh lebih baik dari Maradona ya. Yes, yeah. Iya, dia nggak kecanduan narkoba soalnya. Oke, itu aja dari gua. Silakan kalau lo punya komentar, tulis aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman lo, terutama yang pecinta sepak bola biar informasinya lebih nyebar. Dan subscribe serta bunyikan lonceng supaya pas Arena Pro ini update video,
lo dapat notifikasi. Jadi kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye, salam olahraga.